Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 11, Prajurit. Pada awalnya, Su Min percaya bahwa menjadi murid Wang Li adalah keberuntungannya, sebuah peristiwa yang akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia menyadari bahwa menjadi murid Wang Li tidak sehebat yang dia harapkan. Hal pertama yang diajarkan Wang Li kepada anak laki-laki itu adalah cara memasak makanan yang sama lezatnya dengan makanan yang dibuat oleh pengawas itu sendiri. Setelah belajar memasak, dia diberitahu bahwa adalah tugasnya untuk memastikan bahwa tempat tinggal mereka selalu bersih, bahkan tidak ada setitik debu pun yang diizinkan masuk ke dalam ruangan atau Su Min akhirnya akan dijual kembali ke keluarga Zong. Meskipun itu hanya sebuah ancaman, anak muda itu percaya bahwa lelaki tua itu akan benar-benar melakukannya. Begitu matahari terbit di langit, Su Min harus berada di pelabuhan di mana dia diharapkan bekerja sekeras orang lain yang bekerja di sana. Anak muda itu bekerja keras setiap hari. Dia selalu memberikan tugas yang ada dan sering berlari dari satu sisi pelabuhan ke sisi lain, terkadang membawa 2, atau bahkan 3 peti sekaligus. Pelatihan fisik semacam ini jauh lebih intens daripada pelatihan yang dia terima di kompleks keluarga Zong. Itu bahkan lebih sulit daripada pelatihan yang dia berikan pada dirinya sendiri selama berada di hutan. Namun, ini adalah perubahan yang disambut baik karena anak laki-laki itu dapat merasakan otot-ototnya menjerit hari demi hari. Ini adalah bukti bahwa dia mengatasi rintangan setiap hari, meningkatkan kekuatannya dengan pesat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Saat tubuhnya menjadi lebih kuat, pelatihan mental dan kultivasinya menjadi lebih lancar. Menemukan seseorang yang akan menggunakan kekuatan eksternal mereka untuk mendukung energi internal mereka jarang terjadi karena sangat sulit bagi siapapun untuk menjalani pelatihan fisik yang membuat tubuh terasa sakit dan patah. Namun, begitu orang itu duduk dan mulai berkultivasi, tubuh mereka akan diremajakan sekali lagi, mengisi orang itu dengan energi dan kekuatan yang baru ditemukan. Melihat anak laki-laki itu sibuk dan bekerja sekeras yang dia bisa, banyak pekerja pelabuhan akan bertanya kepada pengawas mengapa dia membuat anak laki-laki yang malang itu bekerja begitu keras. Semuanya mendapat jawaban yang sama, bocah itu adalah prajurit pelajar peringkat teratas yang melatih dirinya sendiri dengan mengangkat dan memindahkan peti. Di dalam dunia ini, ada 3 peringkat yang bisa dicapai seseorang. Yang pertama adalah pangkat prajurit pelajar. Prajurit pelajar adalah orang-orang yang telah mampu memurnikan ki dari esensi langit dan bumi. Namun, karena mereka memiliki terlalu sedikit ki, mereka tidak dapat benar-benar dianggap sebagai prajurit. Biasanya butuh 10 hingga 15 tahun sebelum seorang prajurit pelajar dapat menyempurnakan ki yang cukup untuk berubah menjadi prajurit. Peringkat kedua, peringkat warrior, dibagi menjadi 9 bintang. 3 bintang pertama dianggap tahap awal, 3 bintang tengah dianggap tahap tengah, dan 3 bintang terakhir dianggap tahap lanjut. Mayoritas dari semua pembudidaya adalah prajurit pelajar atau prajurit tahap awal. Penjaga dan tentara seringkali adalah prajurit tingkat menengah. Prajurit tingkat menengah tidak bisa dianggap enteng karena mereka, tanpa diragukan lagi, adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Prajurit panggung lanjutan dianggap ahli. Sebagai prajurit panggung lanjutan, seseorang hampir tidak dibatasi dalam apapun yang ingin mereka capai. Prajurit bintang 9 sangat diminati oleh semua orang. Di atas peringkat prajurit hanya peringkat kaisar. Kaisar adalah puncak dunia budidaya, dan tidak banyak yang berhasil mencapai puncak ini. Su Min belum pernah melihat kaisar, dia hanya mendengar tentang mereka dari pengawas Tian. Tetapi bahkan pengawas Tian tidak tahu banyak. Yang dia tahu hanyalah bahwa seseorang harus menentang surga dan naik ke keabadian untuk menjadi seorang kaisar. Mimpi Su Min adalah menjadi kaisar suatu hari nanti. Namun, balas dendamnya tidak bisa menunggu dia mencapai puncak kultivasi. Pemimpin keluarga Zong adalah prajurit tingkat lanjut, tetapi dia adalah prajurit bintang 8, bukan prajurit bintang 9. Kesenjangan kekuatan antara Su Min dan pemimpin keluarga Zong sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Untuk saat ini, anak muda itu tidak punya harapan lain selain dari orang lain untuk mencapai balas dendamnya. Karena Su Min melatih tubuhnya sedemikian rupa, tubuhnya mulai menunjukkan bukti kerja kerasnya. Ototnya yang awalnya ramping menjadi lebih besar secara proporsional seiring dengan tingginya,
yang juga tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Dengan ini, tubuhnya seimbang dalam hal kekuatan dan ukuran. Seandainya Sumin berfokus pada kurikulum pelatihan yang sama dengan yang diberikan pengawas Tian kepada penjaga keluarga Zong, tubuhnya tidak akan dapat mencapai keseimbangan ini. Dia hanya akan memperkuat lengan dan kakinya, mengabaikan otot-otot lain yang sama pentingnya. Ketika Sumin pertama kali mendengar bahwa Wang Li akan menerimanya sebagai murid pribadinya, pemuda itu berharap bahwa dia akan segera mempelajari keterampilan seni bela diri baru. Namun, dia cepat kecewa. Dia menemukan bahwa Wang Li hanya memintanya untuk melakukan pekerjaan rumah dan bekerja di dermaga. Di waktu luangnya, dia akan disuruh berkultivasi. Setelah hidupnya dipenuhi dengan bekerja di dermaga bersama berkultivasi setiap malam, waktu dengan cepat berlalu, dan tak lama kemudian bocah lelaki berusia 10 tahun itu berubah menjadi pemuda berusia 15 tahun. Pengawas Wang, Sumin memanggil, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melompat dari posisi duduknya. Di sekelilingnya ada segudang bintik cahaya keemasan, yang semuanya dengan cepat menghilang ke udara tipis, menghilangkan jejak apapun yang baru saja terjadi. Melihat pemuda yang gembira itu, Wang Li tersenyum lembut saat dia menebak apa yang akan dikatakan pemuda itu. Dia menunggu dengan sabar untuk membiarkan muridnya bersukacita mengumumkannya sendiri. Saya melakukannya. Aku berhasil menjadi warrior. Dia berseru, wajahnya memerah, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Selama 5 tahun terakhir, pemuda itu telah bekerja tanpa lelah untuk terus-menerus melatih jiwa dan raga, dan sekarang dia akhirnya berhasil menjadi seorang kultivator sejati. Menjadi prajurit bintang 1 pada usia 15 tahun tidak akan membuatnya dianggap sebagai bakat yang benar-benar luar biasa, tetapi itu lebih cepat daripada rata-rata individu. Tapi bagaimana orang bisa membandingkan Sumin dengan pembudidaya biasa? Meskipun Sumin berfokus setiap malam untuk mengolah energi internalnya, sebagian besar harinya dihabiskan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, sesuatu yang diabaikan oleh sebagian besar pembudidaya karena semuanya berfokus terutama pada aspek internal kultivasi. Karena dia telah melalui pengalaman melakukan semua tugas dan bekerja keras di dermaga, Sumin sangat menyadari bahwa Wang Li dengan sengaja berfokus pada tempering tubuhnya dan menempatkan fokus sekunder pada budidaya ki internal. Dia tidak sepenuhnya memahami logika Wang Li mengapa dia memutuskan untuk melatihnya dengan cara ini, tetapi dia memilih untuk tidak mempertanyakan alasan Wang Li. Kembali ketika Sumin pertama kali menjadi murid Wang Li, pemuda itu menemukan bahwa tidak mungkin baginya untuk merasakan aura yang berasal dari pria yang lebih tua, dan dia dengan cepat menebak bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Sekarang dia telah mencapai prajurit tahap awal, dia bisa merasakan aura yang mendominasi datang dari gurunya. Aura itu begitu mendominasi dan kuat sehingga Sumin merasa benar-benar tidak mampu melawannya. Orang harus ingat bahwa Wang Li tidak menggunakan kemampuan apapun dan juga tidak dengan sengaja melepaskan aura pertempurannya. Sebagai gantinya, ini hanyalah aura yang dimiliki oleh prajurit tahap lanjutan, sebuah wilayah yang tidak ingin dilawan oleh siapapun kecuali pesaingnya sendiri berasal dari alam yang sama. Bagus sekali. Wang Li mengungkapkan senyum langka di wajahnya yang terkena cuaca. Dia kemudian pergi menuju tas yang dia lempar di sudut kamar bersama mereka. Dari dalam tas, dia mengeluarkan 2 botol anggur. Setelah melihat sekeliling ruangan untuk beberapa waktu, dia menemukan 2 cangkir di mana dia menuangkan anggur ke dalamnya, lalu menyerahkan 1 cangkir kepada pemuda itu. Selamat akhirnya bergabung dengan jajaran pembudidaya. Dia berkata, sebelum mengangkat cangkir anggur ke bibirnya dan mengosongkan cangkir dalam 1 tegukan. Melihat gurunya bersulang dengan cara seperti itu, Sumin mengikuti dengan meminum gelasnya sendiri. Wajahnya memerah segera setelah anggur yang kuat masuk ke mulutnya. Sensasi terbakar mengikuti saat turun ke tenggorokannya, dan wajahnya menjadi pucat karena keringat saat minuman keras itu berakhir di perutnya. Menyaksikan perubahan menarik yang memanifestasikan diri di wajah muridnya, Wang Li akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jelas dalam suasana hati yang baik, dia tersenyum sambil mengatupkan kedua tangannya. Biarkan saya melihat Anda menggunakan teknik telapak tangan yang menghancurkan itu, kata Wang Li akhirnya. Kamu bisa menggunakannya untuk melawanku. Saya ingin merasakan seberapa kuat Anda sekarang.
Mendengar ini, Su Min langsung membungkuk dan mematuhi perintah yang telah diberikan kepadanya. Meskipun dia akan menggunakan kemampuan untuk melawan gurunya, dia tidak ragu-ragu. Dia sudah tahu bahwa meskipun dia telah menjadi seorang pejuang sejati, tidak mungkin baginya untuk benar-benar menimbulkan ancaman bagi gurunya ini. Mengambil sikap yang telah dia lakukan berkali-kali di masa lalu dan memaksa Ki mengalir keluar dari dalam dantiannya dan melalui tubuhnya, tidak butuh waktu lama sebelum Ki putih mutiara mengalir dari telapak tangannya, menciptakan garis besar sepanjang 7 meter, telapak tangan Ki. Telapak tangan melayang di atas kepala Wang Li dan dengan beberapa gerakan cepat, Su Min membanting telapak tangan ke kepala Wang Li, hanya untuk mendengar ledakan keras memenuhi ruangan. Gelombang kejut meletus keluar dan menyapu pemuda yang tidak siap itu ke atas dan melemparkannya ke belakang. Dia mendarat dengan keras ke dinding, menyebabkan dia merasakan darah di mulutnya. Menelan darah dan berdiri dengan kaki goyah, Su Min mendekati gurunya untuk memastikan bahwa dia tidak terluka. Saat dia mendekat, dia diam-diam melihat ke tempat di mana dia membidik Wang Li, tetapi dia dengan cepat kecewa karena satu-satunya perubahan yang bisa dia lihat adalah rambut gunya sedikit acak-acakan. Meskipun kekecewaan terlihat jelas di mata Su Min, ekspresi setuju terlihat di wajah Wang Li. Dia menganggukkan kepalanya beberapa kali sebelum dia sekali lagi mengeluarkan tas dari sebelumnya, dan mulai mencari-cari barang di dalamnya. Melihat gurunya bertindak agak berbeda dari biasanya, Su Min dengan cepat melupakan tampilan mengecewakan dari teknik telapak tangan menghancurkan, dan dengan penuh perhatian mengamati gurunya saat Wang Li mencari-cari di dalam tas. Awalnya, Wang Li telah mengeluarkan 3 gulungan dari tas. Namun, Wang tidak berhenti. Dia mencari dan mencari sampai dia menemukan beberapa gulungan lain, diikuti oleh peta dan sekantong kecil koin. Memperkuat tubuh Anda memungkinkannya menahan serangan fisik, dan pada saat yang sama, itu juga memberimu kemampuan menggunakan serangan material tanpa mengandalkan kekuatan batinmu. Wang Li mulai berbicara secara formal sebagai guru untuk pertama kalinya. Begitu Su Min mendengar kata-kata Wang Li, dia langsung duduk, menatap gurunya dengan saksama. Dia menelan setiap kata utuh, menghafalnya di dalam pikirannya. Mampu mengandalkan tubuh Anda adalah sesuatu yang akan membuat Anda lebih kuat dari rekan-rekan Anda, namun, saat ini Anda sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan yang telah Anda kumpulkan. Aku telah menempa tubuhmu dengan baik, membuatnya benar-benar setara dengan tubuh prajurit bintang 2. Namun, hanya Anda sendiri yang dapat mempelajari cara menggunakan senjata hebat yang telah Anda poles selama 5 tahun terakhir ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk melakukan perjalanan.